Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن الله آمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلنا تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian dan juga pada khatib pribadi agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ini diwasiatkan kepada seluruh manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Bagaimana Allah firmankan, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kuwasiatkan kepada ahli kitab yang terdahulu dan juga kepada kalian agar senantiasa kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Jumat ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang tentunya kita selalu seorang hamba tidak akan pernah bisa kita hidup lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur, sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah lagi nikmat kepada kalian. Tapi sekiranya kalian kufur, enggan untuk bersyukur, maka azab aku, yakni azab Allah, sangatlah pedih. Dan kita selaku hamba yang tidak akan mungkin hidup lepas dari nikmat Allah. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita yang lebih banyak lagi. Dan tentu itu adalah suatu keutamaan yang setiap hamba pasti menginginkan akan hal tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba, ketika Allah mengajarkan untuk senantiasa bersyukur, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan kepada orang tadi, kepada hamba tadi dengan azab yang sangat pedih. Dan kita sebagai hamba pasti tidak akan mau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataan yang kita lihat saat ini, ketika Allah berikan kepada kita nikmat, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mungkin kufur atas nikmat tersebut dengan tidak menyadari bahwasanya yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khotib juga mengajak pada jamaah sekalian di hari yang mulia ini, hari Jumat, yang mana kita Muhammad SAW sebagai ketua kita, suri teladan kita, yang mana beliau mengajarkan kepada kita selaku umatnya agar di hari Jumat ini untuk senantiasa kita memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau dalam sabdanya mengatakan, barang siapa yang berselawat pada satu kali, maka Allah akan berselawat pada dia sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dalam sabdanya beliau mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Dan tidaklah aku sedikit pun tinggalkan dari apa-apa yang akan menjadikan kalian masuk surga, dan dari apa-apa yang akan menjadikan kalian jauh dari neraka, sungguh telah aku sampaikan. Beliau dengan hadis tersebut, dan kita selaku umatnya tentunya akan paham dari kalimat yang mudah kita paham. Semua permasalahan hidup kita yang akan menjadikan kita bisa masuk ke surga telah beliau sampaikan. Dan semua hal-hal yang ada pada hidup kita yang nantinya akan menjadikan kita masuk ke neraka pun telah beliau sampaikan. Dan kita selaku umatnya, ketika telah mendapatkan semua yang akan menjadikan kita bahagia dengan masuk surga, yang akan menjadikan kita sengsara dengan masuk neraka, tentunya kita bisa memilih mana kira-kira hal yang bisa kita lakukan. Dan ini sebagai bentuk perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh datang dari bangsa kalian sendiri seorang rasul, yang oleh rasul ini penderitaan kalian terasa berat oleh beliau. Dan beliau, rasul ini, sangat menginginkan akan keimanan kalian dan keselamatan kalian. Dan beliau senantiasa bersikap santun, menyayangi umatnya. Ketika beliau telah menyampaikan tadi dua hal, yang satu hal akan menjadikan kita masuk ke surga, beliau terangkan. Dan satu hal lagi yang bisa menjadikan kita jauh dari neraka pun telah beliau sampaikan. Dan itu di antara bentuk hikmah beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan oleh di dalam surat Taubah tadi, dengan sifat
harisun, yang senantiasa ingin kepada kita selaku umatnya selamat, sehingga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memberikan nasihat pada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berwasiat kepada beliau radhiyallahu anhu dengan kalimat dan sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk yang telah kau lakukan dengan perbuatan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan tiga komponen ini wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat berharga bagi kita di dalam kita menjaga diri kita. Karena ketika seorang hamba tidak akan lepas dari tiga ini. Pertama, kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu keharusan bagi kita seorang hamba. Karena kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kita kadang menimpa pada diri kita sudah tahu Allah menciptakan kita sebagai hamba untuk beribadah, tapi kenyataannya kita rasakan adalah kita kadang-kadang enggan untuk beribadah, bahkan mungkin tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk penyimpangan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada kita selaku hamba. Maka ketika pesan pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Yang mana asal kata takwa ini adalah menjadikan seorang hamba ada penghalang dengan apa-apa yang dia takuti. Ya, dalam konteks ini ketika takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hamba harus menjadikan suatu penghalang akan hamba tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksanya, akan murkanya, akan ancamannya. Sehingga ketika orang takut akan murka Allah, takut akan ancaman Allah, takut akan siksa Allah, maka seorang hamba tadi akan senantiasa dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fungsi ibadah. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai muslim, sebagaimana juga Allah firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Karena ketika takwa tadi ada pada diri kita, apalagi beliau sampaikan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, sirran wa alaniyah. Baik kita sedang bersendirian maupun kita sedang berada di kalangan orang banyak. Terkadang kita manusia ketika tampil di umum, berkumpul dengan teman-teman kita, ketawanya kelihatan masya Allah. Tapi ketika di belakang layar bersendirian, mungkin di situ akan ketawanya kita tadi tunjukkan di depan akan berbeda, bahkan mungkin hilang. Awal dia bersabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kalian berada, mau di depan orang banyak, mau di belakang sendirian, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan ancaman Allah, murka Allah. Tentunya dengan kita melakukan ketaatan dan juga menjaga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat beliau pada Mu'adz bin Jabal, yakni wa'atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ketika engkau melakukan perbuatan keburukan, maka ikuti perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan.
yang baik yang kita lakukan akan bisa menjadi penghapus dari perbuatan keburukan yang telah kita lakukan tadi. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum. Salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat yang satunya, Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, itu semuanya akan bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Perbuatan soleh, amal kebaikan. Jadi kita manusia yang tadinya sering hilaf, sudah tahu diberitakan beribadah, tapi qadarullah atau kadang-kadang nafsu kita dan juga syaitan yang bawa kita tergelincir di perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, yang dengan itu kita masih ada celah ikuti perbuatan dosa yang kita lakukan, ikuti pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dengan perbuatan kebaikan yang nantinya perbuatan kita tadi menjadi penghapus dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulah manusia dengan hal yang karimah, hal yang baik. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, "Innama bu'istu li utammima maqsadil akhlaq atau makarimul akhlaq." Bahwasanya beliau diutus untuk menyempurnakan hal yang mulia. Beliau SAW diutus untuk menyempurnakan hal yang mulia. Dan kita manusia ketika bergaul dengan sama manusia, bahkan mungkin dalam kancah dakwah pun, mengajak orang berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh kebaikan, butuh kelemah lembutan, butuh kesantunan. Tidak bisa kita macam orang langsung menghukumi dia, Anda nggak bisa begini, ini salah. Butuh hal yang baik, butuh hal yang karim. Maka banyak orang yang dia sadar akan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan ketika didatangi oleh seorang yang dia bisa menyampaikan nasihat dengan santun. Tidak hanya menyampaikan suatu nasihat dengan cara menggurui atau menghukumi. Kita lihat berapa banyak seorang pendai yang dia pengikutnya banyak karena kesantunnya, akhlak yang dibawa oleh seorang dai tadi. Dan kita tidak mungkin, apalagi kita orang ketimuran, yang kita sangat menjunjung tinggi terkait masalah adab dan sopan santun. Dan tiga ini Nabi SAW wasiat kepada seorang sahabat yang mulia. Yang para ulama mengatakan tiga nasihat ini, tiga wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung. Berwasiat akan seorang hamba kepada hak Rabbnya, itu bertakwa. Kemudian bernasihat kepada seorang hamba kepada dia sendiri, kedzaliman yang dia lakukan. Karena tentunya kalau orang berbuat maksiat, pelanggaran syariat, tentunya kembali kepada diri dia. Kemudian wasiat atau nasihat kepada orang lain sekeliling dia dengan berakhlak karimah, berakhlak baik. Dan itu bukti bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harisun menghendaki kita senantiasa selamat. Selamat bagi diri kita, selamat bagi orang lain. Semoga kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari beberapa nasihat yang kita dengar sampai hari ini, Allah berikan kepada kita semua taufik bisa menjadi seorang hamba dan juga bisa menjadi seorang umat yang senantiasa memperhatikan perintah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dan juga memperhatikan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa benar-benar dalam meniti hidup ini menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahaladzim wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Kita selaku hamba yang tentunya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak rintangan, banyak hambatan. Yang bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya kondisi surga diliputi dengan sesuatu yang
pahit, yang susah, yang payah. Bagaimana beliau sabdakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatil jannatu wa huffatil nar bil syahawat. Diliputi surga dengan sesuatu yang pahit, yang pedih, yang tidak nyaman bagi kita selaku hamba. Tetapi neraka diliputi dengan sesuatu yang indah, yang lezat, yang menghiburkan. Berapa banyak orang yang melihat perbuatan maksiat menjadi orientasi hidup dia. Karena apa? Terasa lezat oleh dia. Bahkan dia tahu konsekuensi perbuatan maksiat tadi adalah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan tetap karena merasa nikmat, rasa lezat, maka seperti itu. Menerjang aturan, tidak mengindahkan lagi perintah Allah, tidak mengindahkan lagi perintah Nabi kita Muhammad SAW. Terkait ibadah, begitu sama. Ketika tahu perbuatan ini baik, banyak pahalanya, ternyata kita menghindar dari perbuatan baik tersebut. Kita akan melakukannya, meskipun kita mampu dan kita bisa hari itu. Tapi ternyata perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan harusnya dia lakukan, dia tinggalkan. Bentuk ibadah. Nah, sebagaimana ulama kita mengatakan ibadah adalah suatu kalimat yang mencakup baik perkataan maupun perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik zahir maupun batin. Ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-batinah wal zahirah. Ibadah mencakup semua perbuatan yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Contoh, kita ambil contoh hal yang simpel bagi kita, remeh, kemungkinan remeh bagi kita. Ketika Nabi kita mengatakan kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang lisan kita mudah untuk mengucapkan, di timbangan berat dan Allah mencintainya. Kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sekarang kita berapa banyak kita mengucapkan dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tidak ada satu menit. Dan lidah kita enggak berat. Di timbangan berat. Allah menyukai. Tapi kita tidak bisa melakukan. Ya, semoga nasihat yang disampaikan hari ini menjadi pelajaran bagi kita akan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku hambanya, selaku umatnya, yang mana beliau telah menjelaskan semua perkara, semua hal yang akan bisa menjadi kita masuk surga dan bisa menjauhkan kita dari neraka. Yang kita hari ini tinggal bagaimana kita berupaya semaksimal yang kita mampu, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi seorang hamba, menjadi seorang umat yang senantiasa bisa menjadi umat yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم أدين في تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ولها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Sallallahu alaihi wasallam.